Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gito Suswanto, NIM asal 1924000150, mata kuliah User Experience, Program Studi Teknik Informatika. Saya merupakan mahasiswa dari STIMIK Widya Pratama yang sedang melakukan pertukaran mahasiswa dengan PT Mitra yaitu ITB Stikom Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan perancangan User Experience aplikasi kontrak rumah. Kita langsung saja ke pembahasan. Overview. Dalam praktiknya, cara melakukan pemesanan rumah kontrakan masih dilakukan dengan cara konvensional atau dilakukan dengan mengunjungi pemilik rumah kontrakan secara langsung. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat kesulitan apabila harus mengunjungi satu persatu pemilik kontrakan. Terlebih lagi jika masyarakat tersebut memiliki keterbatasan informasi mengenai lokasi, biaya, dan fasilitas lainnya. Apalagi kalau masyarakat tersebut tinggal di luar kota. Rata-rata pemilik rumah kontrakan mengiklankan hanya dengan memasang spanduk di depan rumah kontrakan sehingga hanya orang yang lewat rumah kontrakan tersebut saja yang tahu jika rumah tersebut dikontrakan. Kemudian sementara dari sudut pandang pemilik kontrakan, mereka juga butuh cara untuk melakukan promosi yang bisa tersampaikan kepada pencari rumah kontrakan secara lengkap, mudah dan cepat agar apabila ada yang keluar atau pindah, masyarakat bisa langsung menempati rumah tersebut. Pemilik rumah kontrakan juga butuh media pemesanan, karena jika hanya sebagai media promosi, kemungkinan akan ada persaingan antar pencari rumah kontrakan. Untuk memudahkan hal tersebut, dibutuhkan media pemesanan yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, tanpa harus datang menemui pemilik rumah kontrakan. Untuk lebih memudahkan pencari dan pemilik rumah kontrakan, dibutuhkan juga cara pembayaran yang modern, berupa pembayaran digital, supaya ketika melakukan pemesanan, bisa langsung bayar terlebih dahulu yang menandai adanya kesepakatan antar kedua belah pihak. Dan akan lebih baik lagi jika biaya per bulan dari rumah kontrakan menggunakan pembayaran digital agar pemilik kontrakan tidak perlu menagih langsung. Untuk problem statement, aplikasi kontrak rumah bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang sedang mencari rumah kontrakan. Dengan aplikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memesan rumah kontrakan dimanapun dan kapanpun dengan cepat dan aman. Berikut problem statement yang dialami masyarakat saat ini. Yang pertama, masyarakat sulit untuk melakukan reservasi rumah kontrakan ketika berbeda tempat, sehingga harus datang langsung ke rumah pemilik kontrakan. Yang kedua, masyarakat butuh informasi lebih lengkap mengenai deskripsi rumah kontrakan tanpa harus mengunjungi satu persatu. Yang ketiga, masyarakat butuh rekomendasi rumah kontrakan dari orang lain untuk agar lebih paham mengenai rumah kontrakan tersebut. Kemudian yang keempat, masyarakat butuh sistem pembayaran digital sehingga tidak perlu bertemu dengan pemilik kontrakan. Maksudnya masyarakat bisa melakukan pembayaran dimanapun dan kapanpun melalui mobile banking. Untuk user dan audience, pertama dalam aspek demographics. Segmentasi menurut demografis, segmentasi pasar aplikasi kontrak rumah yaitu konsumen dari usia produktif, berbagai tingkat pendapatan, dan berbagai latar belakang pendidikan. Geografik, segmentasi menurut geografi, aplikasi rumah kontrakan akan bisa digunakan di kota DKI Jakarta terlebih dahulu sebagai uji coba. Ketika aplikasi ini sudah banyak dikenal masyarakat, maka akan diadakan juga di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian psikographics. Segmentasi pasar secara psikologis yaitu aplikasi kontrak rumah diperuntukkan untuk konsumen yang menginginkan pesanan rumah kontrakan dengan mudah dan cepat kapanpun dan dimanapun. Kemudian aplikasi ini diperuntukkan untuk semua kalangan. Behavior, perilaku pengguna yang diharapkan untuk menggunakan aplikasi kontrak rumah ini, yaitu masyarakat yang pernah melakukan transaksi online, belum memiliki tempat tinggal tetap, dan bekerja di luar kota. Untuk ruang lingkup sendiri, itu scope dari aplikasi kontrak rumah adalah aplikasi ini hanya sebagai media pencarian, pemesanan, dan pembayaran sewa rumah kontrakan. Berikut deskripsi ruang lingkup dari aplikasi kontrak rumah. Yang pertama, aplikasi ini hanya menyediakan rumah kontrakan. Nah, jadi untuk pencarian kamar kos ataupun apartemen untuk aplikasi saat ini belum ada. Namun, jika diberi kesempatan nanti akan
dikembangkan lagi. Yang kedua, aplikasi ini hanya membahas pada pemesanan rumah kontrakan, pencarian rumah kontrakan, dan pembayaran sewa secara online. Kemudian yang ketiga, aplikasi ini hanya bisa diakses melalui perangkat mobile. Kemudian untuk tools yang saya gunakan adalah Figma, yaitu aplikasi berbasis web untuk membuat mockup dan prototype. Kemudian ada Draw.io, yaitu untuk membuat wireframe dan sitemap. Kemudian langsung ke solusi. Jadi dari beberapa permasalahan yang dalam melakukan pemesanan rumah kontrakan, aplikasi kontrak rumah menawarkan solusi untuk mempermudah hal tersebut. Berikut fitur yang terdapat pada aplikasi kontrak rumah. Yang pertama, fitur pencarian rumah kontrakan. Kedua, fitur deskripsi rumah kontrakan. Ketiga, fitur chat untuk saling menghubungi bagi kedua belah pihak. Yang keempat, fitur pesan sekarang. Yang kelima, fitur notifikasi. Yang keenam, fitur pembayaran dan tagihan bulanan dan tahunan. Untuk sketsa sendiri, saya membuatnya dengan kertas dan pulpen. Yang pertama, untuk fitur yang pertama adalah ditampilkan tombol sign in dan sign up. Itu untuk tombol sign up untuk mendaftar dan sign in untuk mendaftar. Kemudian menampilkan logo dari kontrak rumah. Kemudian pada halaman sign up kita disuruh menginputkan nama, email, dan password untuk mendaftar. Kemudian ada tombol daftar dan ada tombol Facebook dan Google untuk melakukan sign in. Kemudian halaman sign in itu kita memasukkan email dan password yang telah didaftarkan di halaman sign in. Jadi kita isi email dan password, kemudian kita klik tombol sign in untuk bisa ke halaman home, yaitu halaman utama. Fungsi halaman home adalah ada beberapa item pada halaman home, yaitu slide gambar rumah kontrakan, input search untuk mencari rumah kontrakan, kemudian ada input tanggal untuk kita menetapkan kapan kita akan mulai menempati. Kemudian ada tombol filter untuk menyaring kriteria yang kita cari gitu. Kemudian ada tombol cek. Tombol cek ini untuk mencari ketersediaan rumah kontrakan. Kemudian ada logo kota-kota di Indonesia. Jadi ada kota-kota besar, ada Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Jadi ada gambar kota itu, kemudian ketika kita klik maka akan muncul rekomendasi di kota tersebut. Kemudian ada pilihan pembayaran bulanan dan tahunan. Jadi ketika kita pilih bulanan nanti akan muncul rumah kontrakan mana saja yang akan bulanan gitu. Kemudian ini di sini ada menu yaitu home untuk halaman ini. Kemudian halaman tombol direkomendasikan. Nanti ketika kita klik akan muncul rumah kontrakan yang direkomendasikan untuk kita. Kemudian ada tombol pesan untuk saling menghubungi dengan pemilik kontrakan. Nah, terus yang keempat ada tombol profil, yaitu berisi informasi pribadi pengguna. Halaman search ini ketika kita menginput, kita mengetikkan kata kunci, kemudian di bawahnya akan ada daftar rumah kontrakan yang sesuai dengan kita ketikkan. Kemudian halaman filter ini terdapat beberapa kriteria yang bisa kita terapkan. Yang pertama ada paling direkomendasikan. Kedua ada jarak, jadi kita memilih jarak kurang dari berapa kilometer. Kemudian ada pembayaran, visa tahunan dan bulanan. Untuk fasilitas sendiri seperti misal AC, kemudian WiFi, kamar mandi dalam gitu. Kemudian ada tombol terapkan untuk menerapkan filter dan reset untuk mengosongkan filter. Kemudian langsung ke halaman direkomendasikan. Di sini terdapat inputan cari dan filter. Kemudian di bawahnya ada daftar rekomendasi rumah kontrakan yang disesuaikan dengan kata kunci yang dicari. Kemudian halaman deskripsi ini terdapat gambar. Yang pertama gambar paling
Pada halaman deskripsi ini, yang paling atas terdapat gambar rumah kontrakan. Kemudian di sini ada label harga untuk mengetahui harga dari rumah kontrakan ini. Kemudian ada tombol pesan untuk langsung menghubungi pemilik kontrakan. Kemudian di bawahnya gambar terdapat informasi berupa informasi singkat, ada deskripsinya, ada misal alamat sama nama rumah kontrakan dan fasilitas, tapi belum dijelaskan secara lengkap. Kemudian di bawahnya ada deskripsi rumah, jadi di sini deskripsi ini dijelaskan secara lengkap deskripsinya. Kemudian ada fasilitasnya ini berupa logo, jadi ada logo WiFi, logo kamar mandi, kemudian di bawahnya ada keterangannya. Kemudian ada lahan parkir dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya fasilitas terdapat foto pemilik rumah kontrakan. Kemudian ada informasi pemilik rumah kontrakan seperti alamat, email, kemudian nama dari pemilik kontrakan tersebut. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol pesan sekarang, yaitu untuk langsung kita memesan atau melakukan reservasi rumah kontrakan tersebut. Kemudian di bawahnya lagi ada peta lokasi, untuk peta lokasi dari rumah kontrakan tersebut. Kemudian kita lanjut ke halaman reservasi. Ketika kita menekan tombol pesan sekarang, maka akan langsung menuju ke halaman reservasi. Yang pertama ada judul ajukan sewa, kemudian bawahnya ada info pengguna, bawahnya lagi ada pilihan kartu, ada tombol, jadi ketika kita klik nanti akan muncul pilihan kartunya. Kemudian ada foto dan informasi rumah kontrakan yang akan kita sewa. Kemudian di bawahnya ada pilihan pembayaran, yaitu bulanan dan tahunan. Kemudian di bawahnya itu ada total biaya sesuai dengan pilihan ini. Jadi di tombol ini ada bulanan, garis miring, harga, dan tahunan juga gitu. Jadi kita pilih salah satu, nanti di total ini akan muncul harganya berapa gitu. Kemudian di bawahnya ada bayar sekarang. Setelah itu, nah ini adalah halaman pemilihan kartu yang akan membuat dibayar gitu. Jadi ada dua kartu, kemudian ada informasi kartu, kita disuruh inputkan. Dan di bawah ini yang di atas ada tombol tambah kartu. Setelah kita isi, ketika kita pilih tambah kartu, nanti di atasnya akan muncul juga kartu sesuai dengan kartu yang kita inputkan. Di bawahnya ada scan. Jadi di scan ini kita tinggal menycan kartunya aja, nanti akan langsung otomatis muncul. Nah, setelah kita menekan tombol bayar sekarang, maka akan muncul transaksi sukses. Kemudian ada halaman profil. Halaman profil ini berisi informasi pribadi dari pengguna. Ada foto profil, kemudian informasi pribadi, ada di bawahnya ada pengaturan juga untuk mengedit informasi pribadi, kemudian ada password, kemudian ada transaksi terakhir ini adalah lebih tepatnya seperti pembayaran tagihan. Jadi pada bulan terakhir kapan kita bayar, kemudian untuk bulan selanjutnya akan muncul berapa tagihan kita, kemudian tentang ini adalah tentang aplikasi, jadi ada tentang kami, itu tentang aplikasi kontrak rumah. Kemudian pusat bantuan adalah untuk sebagai membantu user untuk mengetahui aplikasi ini lebih lanjut. Kemudian ada tombol keluar. Nah, kemudian ada halaman pesan masuk. Jadi di pesan ini ada dua menu, yaitu pesan dan notifikasi. Untuk pesan berisi pesan ketika kita bertanya dengan pemilik kontrakan. Kemudian notifikasi ini biasanya diharapkan akan muncul berapa tagihan yang akan kita bayar.
dan batas waktunya. Kemudian di sini ada sitemap, ada halaman awal, kita sign up, kemudian sign in, kemudian muncul halaman home. Halaman home ini ada 4 menu yang bisa kita pilih. Ketika kita pilih direkomendasikan akan muncul deskripsi, kemudian pesan sekarang, pilih pembayaran, bayar sekarang, transaksi berhasil. Kemudian ada beberapa menu lainnya seperti ini bisa dilihat. Kemudian untuk wireframe kurang lebih sama dengan sketsa namun lebih rapi, lebih tertata. Nah, pada wireframe ini diharapkan itu sudah memenuhi dengan kebutuhan dari pengguna. Berikut adalah mockup dari aplikasi kontrak rumah. Terdapat logo, 2 tombol sign in dan sign up. Jika sign up ada inputannya, sign in juga ada inputannya. Kemudian halaman home ini ada banner foto rumah kontrakan, kemudian ada inputan search sama tanggal, kemudian ada pilihan kota dan pilihan pembayaran. Di sini menunya sudah ada 4 seperti sketsa. Kemudian ini halaman cari. Ini halaman direkomendasikan. Oh ya, ini halaman filter. Kita bisa memilih dan menerapkan filter. Kemudian ada rekomendasi rumah kontrakan. Nah, ini adalah halaman deskripsi dari rumah kontrakan. Kemudian halaman reservasi, halaman kartu kredit, halaman transaksi ketika sukses, halaman profil, halaman pesan, halaman notifikasi. Untuk user testing, saya menggunakan metode heuristic evaluation. Ya, baik. Kesimpulannya, aplikasi ini sudah cukup baik dari halaman antarmuka dan pengalaman pengguna. Namun, dalam user testing ada beberapa kekurangan, yaitu tingkat kemudahan yang diberikan belum terdapat pesan kesalahan dan penggunaan bahasa yang masih campur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, sehingga perlu dilakukan pengembangan aplikasi pada aplikasi kontrak rumah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.